Anak alhamdulillah udah pada dewasa gitu. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Mohon pamogat sadaya anak. Yang paling gede Pak udah keluarga? Belum, lagi pendidikan kuliah di Unjani. Yang kedua lagi nunggu pengumuman di Unpad. Mudah-mudahan untuk doana menten ti sadayana ti warga masyarakat sadayana tentunya yang kebetulan kami diamanahkan sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya, operasi merah putih itu jangan sampai ada peribahasa dibentuk cicing, tapi kita harus bergerak. Apalagi sekarang ruh dari Pak Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, Bapak Aing, tentunya ingin merubah mindset masyarakat Jawa Barat, kemudian wabil khusus Kelurahan Pamoyanan, kemudian nanti ke depannya tentunya ingin memberantas daripada pinjol, kemudian Bang Emo kemarin baru diusulkan masalah tentang spiteng komunal. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas ya. Nah, seperti biasa saya hari ini lagi berada di RW 14 ya. Kita akan berkunjung atau bertamu kepada ketua RW 14 ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa mengenai lingkungan di RW 14 ya. Jadi ikutin terus yuk saya, mumpung lagi santai kayak gitu ya. Mudah-mudahan beliau ada di rumah ya. Kita lihat ya. Rumah Ketua RW 14 Bapak Haji kan MPD ya kalau nggak salah ya. Kita akan berkunjung, kita akan ngobrol. Mudah-mudahan beliau ada di rumah. Kelihatannya sih pintunya terbuka ya. Kita masuk aja yuk. Kita ke dalam, ketok aja yuk rumahnya langsung. Assalamualaikum. Teman-teman ada. Alhamdulillah. Di RW 14. Banding nggak ganggu sekedap biasa Pak? Mangga. Aduh, teman-teman ternyata welcome sekali nih Bapak RW ini ya. Lalu boleh masuk? Mangga di atas. Mangga. Baik teman-teman, akhirnya saya sudah berada di rumahnya Bapak Ketua RW 14. Siap, mohon. Itu dengan Bapak Kan. Mohon kan aja lah, mohon. Tapi ada panjangnya ya dia Pak. Mohon kan Sukanda. Jadi di rumahnya Bapak kan Sukanda. Siap. MPD. Ada. Baik teman-teman semuanya, kita akan ngobrol santai, akan tanya-tanya seperti biasa. Karena hari ini beliau mumpung lagi santai dan hari libur ya Pak. Iya, siap. Alhamdulillah. Enggak Pak, Bapak menjadi ketua RW udah berapa lama? Alhamdulillah, wilujeng sumping heula muntennya di wilayah RW 14 di Rarompong. Hatur nuhun Pak Haji kasumpinganana. Tentunya abdi muntennya mancen tugas janten ketua RW teh saca-acana mah sekretaris RW 14 kirang langkung saperiode tos eta janten abdi keamanahan ku masyarakat janten ketua RW 14 periode 2023 sampai 2026 mohon ya, mudah-mudahan menten atas segala menten kekurangan ya untuk keamanahan ieu ya, tentunya mudah-mudahan atas dukungan daripada masyarakat, kemudian teman-teman dari ke-RW-an anu sanes saling sharing melaksanakan program di ke-RW-an, terus dukungan dari tipe lurah mentennya tipe camat Kecamatan Cianjur sareng Pak Bupati menten, mudah-mudahan program-program anu tos di bade dilaksanakeun sesuai dengan arahan dari Pak Lurah insyaallah. Kirang langkung menten abdi nembe ti periode akhir itu nanti di 2026 menten. 2 tahun. Ya, 1 tahun lagi lah keamanahan. Baik, Pak RW untuk RW 14 ini ada berapa RT? Untuk di RW 14 Kampung Salakopi ada 3 RT mentennya. RT 01 diketuai oleh Bapak Ajat, kemudian RT 02 oleh Bapak Abdurrahman, kemudian RT 03 oleh
Bapak Asep, dan alhamdulillah kami berkolaborasi untuk melaksanakan program-program yang sudah kami sepakati bersama. Ada ketika kita berbicara ke-RW-an yang mempunyai wilayah di masing-masing itu RT, kami di ke-RW-an mengkoordinasikan supaya jalan tentunya kegiatan-kegiatan yang sudah kita sepakati tentunya. Program yang lagi berjalan di RW 14 apa aja nih? Ya, alhamdulillah mungkin program-program yang di setiap RW-an, di setiap RT-an, alhamdulillah program yang sudah berjalan mungkin yang dikomandai oleh kami ya di kepengurusan RW, yaitu kebersihan lingkungan, kemudian keamanan lingkungan tentunya, kemudian pendataan data-database daripada warga masyarakat yang ada di lingkungan RW 14, mobil khusus di setiap RT gitu, diupdate. Jangan sampai, apalagi kemarin ada program dari instruksi dari Pak Babinsa, adanya pendataan, apalagi di kami banyak tempat-tempat kos ya. Tentunya program yang rutin di kami yaitu di bidang keamanan tentunya, kemudian kebersihan lingkungan, kemudian di setiap DKM RT ada masjid itu ada 4 di RW 14. Itu ada pengajian rutin yang dilakukan oleh setiap DKM, dan alhamdulillah berjalan lancar. Ada nggak permasalahannya RW atau RT siapa sih biasanya tuh Pak? Mungkin kendala selama ini selama ini yang sudah kami lakukan program-program, alhamdulillah akan tetapi mungkin kami didukung oleh setiap RT, kemudian Karang Pemuda, Karang Taruna unit RW 14, kemudian kader Posyandu, sehingga program-program itu sampai dengan saat ini insya Allah berjalan lancar. Akan tetapi dalam hal masalah tentang ronda malam lah, insya Allah kami akan komitmen dengan masyarakat akan digiatkan kembali. Kemudian kami berikan keleluasaan kepada setiap RT itu ada program mungkin pengelolaan masalah tentang perelek, nanawan ya, gotong royong lah, kembalikan ke gotong royong dan kesepakatan di setiap RT masing-masing. Seperti misalkan kami ini ada di RT 02 ada kegiatan perelek dan mungkin pemeliharaan air, alhamdulillah berjalan lancar. Dan di RT yang lain juga sama perelek, kemudian adanya tabungan untuk kuburan ya kematian ada, alhamdulillah. Itu kami ingin ruh gotong royong di masyarakat itu tumbuh kembang lagi, karena dengan kebersamaan segala sesuatu program akan mudah gitu, akan mudah dilaksanakan. Jumlah kakak ada berapa di? Jumlah kakak kurang lebih dan RT 01, 02, 03 kurang lebih 180 kakak dari ketiga ke RT-an. Dan alhamdulillah ya, pendataan itu kami instruksikan kepada setiap RT, pendataan secara rutin harus dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dikhawatirkan kan kondisi masyarakat ada yang keluar masuk atau misalkan pindah atau misalkan ada yang kos, ya harus terdata juga gitu di setiap tempat-tempat kos, sehingga intinya kami ingin melindungi daripada keberadaan masyarakat yang ada di KRW 14 gitu. Keren, Pak. Selama Bapak Heru menjabat, Pak kan di sini selama menjabat, apa sih yang sudah didapatkan dari pemerintah? Ya, untuk program bantuan, alhamdulillah yang pertama mungkin dulu itu yaitu untuk jalan ya, pengaspalan gang, dan alhamdulillah kurang lebih waktu itu saya masih sekretaris. Kemudian yang kedua yang kami sudah menjabat kemarin ketika ada program revitalisasi daripada Sungai Ciraden ya, Sungai Ciraden, alhamdulillah kemarin baru diusulkan masalah tentang spiteng komunal. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya gitu, ketika apalagi kita kan terkendala ketika ingin mengejar bahwa lingkungan masyarakat itu harus dalam kondisi keadaan sehat dan bersih, yaitu komitmen daripada kita bersama. Tentunya mudah-mudahan ada program ya spiteng komunal gitu ya, yang tentunya masyarakat, tentunya kami juga tidak membuang langsung ya kotoran itu ke sungai ya, mudah-mudahan. Dan ke depan kami sudah mengusulkan di
untuk kemarin rapat musrembang kelurahan sudah diusulkan, akan tetapi mungkin itu halnya skala prioritas. Tapi kami usulkan juga, dan mudah-mudahan kami harapkan tentunya ke depan program-programnya terlaksana. Tapi Pak RW juga selain dari ketua RW di sini ada kegiatan Pak. Kegiatan Bapak tuh di dinas ya? Iya, iya. Jadi cerita langsung kita Pak. Ya, alhamdulillah kami tentunya pengabdian bahwa kita juga selain harus aktif di masyarakat, tentunya sebagai tugas pokok kami yaitu sebagai pendidik, dan mudah-mudahan mohon doanya tentunya insya Allah ketika kami berkomitmen tentunya sebagai pendidik, kami juga ingin memberikan pengabdian juga kepada masyarakat ya. Dan tugas kami juga di Bandung Barat gitu, tapi alhamdulillah itu sebagai perjuangan, dan mudah-mudahan kami juga ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat walaupun dimanapun kita bertugas, bahwa kita sebagai aparatur sipil negara kita harus siap tentunya, apalagi dengan ada tugas tambahan misalkan sebagai ketua RW, ini sebuah amanah yang harus betul-betul ya tugas pokok dilaksanakan, dan pengabdian ke masyarakat juga harus dilaksanakan tentunya. Oh berarti Pak RW ini seorang guru ya? Iya, pendidik. Teman beliau itu seorang guru ya. Pak guru kalau boleh? Masih belajar lah. Kebetulan kami diamanahkan sebagai kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Kalau kepala sekolah Pak udah lebih dari guru Pak. Sama. Dimana, Pak? Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Tetap aja guru gitu. Di SMK. SMK Negeri 1 Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Ya. Ada di 1 Rongga. Enggak, mohon. Di Kabupaten Bandung Barat. Tetap ya masih wilayah Jawa Barat gitu. Perintah dari Pak Gubernur, kita harus siap melaksanakan tugas tentunya. Sedikit Pak ini mengenai keluarga. Bapak punya anak, istri berapa? Alhamdulillah kami tentunya kemarin istri satu ya, karena alhamdulillah tentunya anak 3, dan kami juga kemarin karena musibah pada tahun 2022 waktu gempa, istri pertama ngantunkan menten ya, sekarang yang sambung ya, ibu sambung. Anak alhamdulillah udah pada dewasa gitu, laki-laki semua. Mohon pamogat sadayana. Yang paling gede Pak udah keluarga? Belum, lagi pendidikan kuliah di Unjani. Yang kedua lagi nunggu pengumuman di Unpad. Udah nunggu doa anak menten di sadayana, di warga masyarakat sadayana tentunya. Yang untuk lagi kelas 2 SMA di pondok pesantren. Mohon doanya dari semuanya. Mohon. Kelurahan Pamoyan ini lagi dibentuk tim AMP atau Koperasi Merah Putih. Mungkin Bapak juga masuk di dalam kepengurusan. Mohon. Ada tanggapan nggak Pak? Ya baik. Mohon. Alhamdulillah dengan adanya program daripada Pak Presiden ya, Pak Prabowo, ada program Koperasi Merah Putih. Ini merupakan suatu hal yang betul-betul kita harus tindak lanjuti oleh masyarakat tentunya, dan kami juga dengan Akang ya sebagai pengurus ya, mudah-mudahan kita ke depan berkolaborasi tentunya. Harapan kami tentunya dengan adanya Koperasi Merah Putih yang tentunya ini merupakan yang akan di launching tanggal 12 Juli 2025. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa yang harus betul-betul satu komando tentunya dari Bapak Presiden, Pak Gubernur Jawa Barat, kemudian Pak Bupati, kemudian Pak Camat, Pak Lurah. Tentunya ini sebuah kesempatan yang betul-betul harus betul-betul dijadikan tentunya titik tolak untuk bangkitnya perekonomian yang berada tentunya di level bawah ya, kelurahan tentunya. Dan ini merupakan suatu amanah yang tentunya Koperasi Merah Putih itu jangan sampai ada peribahasa dibentuk cicing, tapi kita harus bergerak. Apalagi sekarang ruh dari Pak Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, Bapak Aing tentunya ingin merubah mindset masyarakat Jawa Barat, kemudian wabil khusus Kelurahan Pamoyanan, kemudian nanti ke depannya tentunya ingin memberantas daripada pinjol, kemudian Bank Emok dan lain sebagainya. Dengan adanya Koperasi Merah Putih yang tentunya ini dukungan daripada Bapak Presiden Prabowo, ini merupakan suatu yang harus betul-betul dilaksanakan, dan tentunya pengurus dan anggota harus bertanggung jawab.
Dan di Kelurahan Pamoyanan luar biasa yang sudah diinisiasi oleh Pak Lurah dan para teman-teman di setiap ke-RW-an dan RT, dan tentunya sangat antusias dengan adanya koperasi ini. Yang mudah-mudahan berjalan lancar, dan mudah-mudahan dengan adanya koperasi ini tentunya tujuan akhir koperasi itu mensejahterakan daripada anggotanya dan mengembangkan tumbuh kembangnya gotong royong dan silaturahim. Intinya seperti itu. Ketika ada kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan program di Koperasi Merah Putih, sehingga kita komitmen dan tentunya anggota dan pengurus komitmen memajukan, mudah-mudahan Koperasi Merah Putih wabil khusus di Kelurahan Pamoyanan berjalan lancar, dan mudah-mudahan menjadi sebuah percontohan yang kedepannya tentunya bisa membangkitkan perekonomian UMKM yang berada di Kelurahan Pamoyanan. Mungkin harapan kami di wabil khusus di RW 14, tentunya kami ingin mengembangkan program-program yang menggerakkan daripada semangat daripada Karang Taruna, ya. Karena kami ini sebagai pengayom tentunya yang ada di ke-RW-an itu, dan mudah-mudahan yang bergeraknya itu nanti Karang Taruna, ya, tentunya di tingkat ke-RW-an, sehingga mudah-mudahan ada kegiatan yang produktif. Apalagi sekarang misalkan di setiap ke-RW-an ada Posyandu alhamdulillah sudah berjalan, dan setiap bulan kami tentunya berkolaborasi dengan kader Posyandu, ya, sehingga alhamdulillah, ya, pasokan-pasokan makanan untuk anak-anak usia dini, kemudian tentunya terus udah komitmen jalan setiap bulan, dan kami harapkan mungkin ke depan bahwa Karang Taruna itu sebagai titik tolak untuk kemajuan daerah itu harus tentunya didukung, ya. Kemudian kami menginginkan bahwa Karang Taruna itu harus betul-betul menyiapkan generasi-generasi unggul ke depan, ya. Tentunya harus siap, jangan sampai kita, apalagi pimpinan kita, Pak Gubernur, Pak Bupati sudah mencanangkan beberapa program terobosan-terobosan yang sangat luar biasa, ya. Karena terkendala kita tentunya di wilayah wabil khusus ke-RW-an, ya. Jangan sampai kita tidak menyamakan persepsi dengan pimpinan kita. Ya, contoh kecil ketika misalkan di hal pergaulan, kemudian masalah tentang penggunaan gadget, ya, ini bagian daripada kita sebagai pimpinan yang terkecil di tingkat RT RW, ya, kita harus melihat daripada bagaimana tentunya ketika ingin misalkan ke depan generasi-generasi kita hebat dan kuat, kalau kita tidak ada ikhtiar yang maksimal. Apalagi sekarang program Pak Bupati, Pak Gubernur sangat luar biasa. Tentunya ada program-program yang kolaborasi ke depan, bahwa di masyarakat juga harus memperhatikan. Apalagi sekarang yang sekolah sudah ada pendidikan karakter. Nanti mungkin adanya satgas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan provinsi, satgas premanisme dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti akan dikarakterkan lagi, ya, kerjasama dengan mungkin TNI Polri, itu sangat luar biasa. Terima kasih, dan kondusif di kami tentunya sangat luar biasa, alhamdulillah. Oke, yang terakhir Pak RW, mungkin ada yang disampaikan, ya, Pak RW untuk warganya, khususnya himbauan lah dari Bapak RW khusus warganya, nanti bisa jadi kasih Bapak. Siap, mohon izin beten Kang Haji, ya, mungkin himbauan untuk warga masyarakat RW 14, tentunya ketika program yang sangat luar biasa sudah digulirkan, baik itu oleh Bapak Presiden Prabowo, kemudian Bapak Gubernur, kemudian Bapak Bupati, tentunya kita sebagai masyarakat yang tentunya langsung di teknis pelaksanaan, kami tentunya mengharapkan masyarakat RW 14 tentunya untuk melaksanakan program-program yang sudah digulirkan oleh Bapak Presiden, ya. Wabil khusus masalah tentang yang pertama keamanan lingkungan, kemudian kebersihan lingkungan, kemudian itu kan kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, sehingga ketika ada kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, kita bersama-sama, ya, tentunya untuk kembali lagi menumbuhkan kegiatan gotong royong. Kemudian untuk menjaga daripada stunting, ya, tentunya itu yang sudah kami lakukan, ya, dengan adanya pendekatan melalui kader-kader Posyandu yang dilakukan kegiatannya rutin setiap bulan, dan mudah-mudahan kami juga ingin menyentuh hal-hal yang lain dengan adanya
Koperasi Merah Putih itu, kami akan tentunya mengharapkan warga RW 14 harus semuanya diharapkan masuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih, sehingga kita mudah-mudahan akan bangkit perekonomian dari bawah, dari masyarakat, yaitu dari tingkat RT, RW, kemudian kelurahan, dan menguatkan UMKM daripada negara kita, ya tentunya UMKM bisa bangkit. Mungkin itu harapan kami terhadap masyarakat RW 14. Terima kasih. Terima kasih banyak baru atas Nuhun. waktunya Nuhun. ini teman-teman semuanya. Barusan saya sudah berbicara dengan Mas kan yang hari ini lagi santai di rumahnya ya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan inilah obrolan kita bersama Pak Henry. Siap. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di toko-toko masyarakat selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, nuhun kan. Nuhun.